beristighfar, jangan lupa bersolawat. Berbuat baiklah kepada sesama, cintailah perdamaian, patuhi kedua orang tuamu, sayangi keluargamu, hormati perbedaan, jangan menghina sesama. Tekunlah belajar, semangatlah dalam mendalami ilmu. Kerja keras bukan karena cinta dunia, tapi untuk menjaga kehormatan dan mencukupi kebutuhan. Bersabarlah ketika diuji, bersyukurlah saat bahagia. Jangan lupakan asal-usulmu agar engkau mengenali leluhurmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi rizki yang berlimpah dan diberikan umur yang panjang. Amin amin Allahumma amin. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang berumur panjang, bahkan diceritakan sebagai wali yang wafat paling terakhir ketimbang anggota Dewan Wali 9 lainnya. Beliau hidup pada masa runtuhnya Majapahit, dan menyaksikan pendirian dan keruntuhan Kerajaan Demak yang digantikan Kerajaan Pajang. Beliau juga turut dalam merestui pendirian Kerajaan Mataram, yang kala itu menggantikan Pajang. Selain berumur panjang, beliau juga diceritakan sebagai wali yang gemar melakukan penyamaran, untuk menguji, atau memberi pelajaran kepada orang-orang tertentu. Selain kisah perceraian Sunan Kalijaga dan istrinya Nyi Undi, yang menurut kisahnya terjadi di Cirebon, ada lagi kisah lain mengenai Sunan Kalijaga yang masyhur dan tertulis dalam naskah-naskah klasik di Cirebon, yaitu kisah mengenai penyamaran Sunan Kalijaga. Suatu ketika, pada waktu Cirebon diperintah oleh Panembahan Ratu, Sunan Kalijaga melakukan penyamaran, yang tujuannya untuk menguji Sultan Cirebon baru itu, dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelanggar. Dikisahkan, Sunan Kalijaga melakukan penyamaran sebagai seorang santri tua. Beliau datang ke Cirebon, dan dalam tiap harinya melakukan kegiatan bersih-bersih di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Beliau pun kemudian diangkat menjadi merbot atau petugas bersih-bersih masjid. Beliau pada waktu itu mengaku bernama Jaruman, sementara orang-orang waktu itu memanggil beliau dengan sebutan Ki Merbot Jaruman. Pada suatu ketika, Panembahan Ratu bermimpi. Dalam mimpinya itu, beliau berjumpa dengan seorang bersurban putih, yang memerintahkan beliau, agar nanti pada saat salat Jumat tiba, agar menjadikan Ki Merbot Jaruman sebagai imamnya. Mimpi tersebut diceritakan datang berulang-ulang, meskipun dalam hatinya, beliau meragukan kemampuan Ki Merbot Jaruman untuk mengimami salat Jumat di Masjid Agung Kesultanan Cirebon. Akan tetapi, rupanya Panembahan Ratu kemudian melaksanakan amanat dalam mimpi itu. Setelah tiba hari Jumat, para menteri, ulama, prajurit sampai pada rakyat Cirebon, kemudian berbondong-bondong datang ke Masjid Agung Cirebon guna melaksanakan salat Jumat berjamaah. Namun ada yang aneh pada pelaksanaan salat Jumat tersebut. Panembahan Ratu, dalam pelaksanaan salat ini mengumumkan kepada halayak, bahwa, yang menjadi imam salat bukan dirinya,
beliau menunjuk Ki Merebot Jaruman sebagai imamnya, sebab beliau yakin pada wisik dalam mimpinya tempo hari. Silahkan menjadi imam, Ki Jaruman, begitu perintah Panembahan Ratu. Ampun Gusti, hamba tidak mampu menjadi imam, begitu kemudian jawab Ki Merebot Jaruman. Panembahan Ratu kemudian mengulangi perintahnya sampai ketiga kali. Silahkan menjadi imam Ki Jaruman, begitu kata perintah ketiga kalinya yang diucapkan Panembahan Ratu dengan nada tinggi. Dengan terpaksa, Ki Merebot Jaruman kemudian menjadi imam. Ki Merebot pun kemudian mengangkat tangannya untuk melakukan takbir Allahu Akbar. Begitu takbir pertama yang diucapkan Ki Jaruman, yang kemudian diikuti oleh para makmum. Setelah itu, barulah kemudian kejadian aneh muncul. Setelah takbir, rupanya Ki Jaruman berdiam mematung, tanpa membaca Al-Fatihah, tanpa ruku dan juga tanpa sujud. Kejadian ini berlangsung lama. Ki Jaruman terus mematung, dengan berjam-jam lamanya, tanpa sedikit pun bergerak, sehingga seluruh makmum kecapaian menunggunya. Mendapati hal semacam ini kemudian Panembahan Ratu menggantikan Ki Jaruman sebagai imam. Merasa masih penasaran dengan kebenaran wisik mimpinya tempo hari, untuk Jumat selanjutnya Panembahan Ratu masih memerintahkan Ki Jaruman sebagai imamnya, tapi lagi-lagi, kejadian yang sama, masih saja terjadi, Ki Merebot Jaruman tetap mematung. Mendapati hal semacam itu, kemudian barulah pada Jumat selanjutnya yang menjadi imam salat Jumat adalah Panembahan Ratu langsung. Setelah selesai sholat pada Jumat yang ketiga, lalu mereka berkumpul untuk membicarakan hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada Merebot Jaruman, yang dianggap telah menistakan agama. Ki Merebot berkata, untuk menebus kekecewaan Paduka, hamba akan sangat berterima kasih, bila mana hamba dihukum. Hamba telah tidak mampu menjadi imam, walaupun hamba dipaksa, silahkan hamba dihukum mati saja. Panembahan Ratu lalu memerintahkan kepada para sentana mantrinya untuk membuat panggung di alun-alun, dan kemudian di bawahnya dinyalakan api unggun. Ki Jaruman lalu dinaikkan ke atas panggung itu dari lohor hingga maghrib. Namun apa yang terjadi ternyata Merebot Jaruman tidak terluka sedikitpun. Sementara itu, Tubagus Pase yang baru datang berlayar dari seberang, menjadi sangat marah kepada cucunya. Anakku, mengapa kau lakukan ini? Tidakkah kau tahu siapa yang berada di atas pembakaran itu? Dia adalah buyutmu Wali. Segeralah engkau bertobat anakku, barangkali engkau tidak mengetahui, Merebot Jaruman itu adalah Sunan Kalijaga, aulia Allah yang tinggal satu, yang ada di tanah Jawa. Betapa terkejutnya Panembahan Ratu mendengar hal tersebut. Kepada Sunan Kalijaga, Panembahan Ratu kemudian memohon ampun dengan mengatakan, "Eyang, hamba benar-benar tidak mengetahui, karena waktu datang Eyang mengaku sebagai santri dari timur yang bernama Kiai Merebot Jaruman. Kemudian pada waktu malam Jumat hamba bermimpi, ada yang menyuruh hamba agar Ki Merebot Jaruman menjadi imam, sehingga ku jalankan perintah itu. Setelah selesai sholat, ketika hamba bangunkan Ki Merebot juga tak bisa bangun dan tinggal diam seperti tugu besi." Pada Jumat berikutnya, Eyang Wali mengikuti hamba yang menjadi imam. Sesungguhnya, bukanlah maksud hamba untuk mengajari, hamba mohon belas kasihan Eyang. Semoga Eyang mau memaafkan hamba baik di dunia maupun di akhirat, ucap Panembahan Ratu. Sunan Kalijaga telah memaafkan cucunya itu. Demikian juga kepada orang banyak lainnya yang telah menghukumnya. Kisah tersebut
kemudian menjadi sebab lahirnya hukuman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan salat Jumat dengan benar di Cirebon. Demikianlah kisah peristiwa pemanggangan yang dialami Sunan Kalijaga ketika berada di Cirebon. Kisah ini mengisyaratkan bahwa sebagai seorang sultan atau pemimpin, hendaknya jangan seenak sendiri memutuskan hukuman. Tidak boleh memanggang atau membakar seseorang hanya karena seseorang tersebut melakukan kesalahan, meskipun orang tersebut dikenakan hukuman mati. Pembakaran bagi pelaku kejahatan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama. Semoga video kali ini menghibur dan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.